Monas supaya jelas siapa yang ditembak, siapa yang menembak nanti gitu. Pokoknya saya nggak mau. Ini bukan saudara saya, hanya itu begitu. Upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membersihkan kawasan Monumen Nasional dari pedagang kaki lima tidak berjalan mulus. Bahkan penertiban PKL di area pariwisata tersebut sudah berjalan sejak lama dan dilakukan berulang kali. Minimnya pengawasan dan penegakan hukum membuat para PKL kembali menjamur, meski razia yang dilaksanakan secara teratur. Tak pelak, hal ini membuat simbol ibu kota Jakarta terlihat kumuh dan kotor. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP untuk kesekian kalinya kembali melakukan penggusuran terhadap pedagang kaki lima yang kerap bandel menggelar lapak dagangan di daerah terbuka hijau Monas. Meski menolak, namun pada kenyataannya para PKL ini harus mau mengangkut barang dagangannya. Pedagang pakaian kaki lima ini contohnya. Tanpa perlawanan, mereka mengemasi berbagai jenis baju yang mereka jajakan ke dalam gerobak yang nantinya didorong keluar dari area Monas. Tak cuma itu, penjajah mainan, souvenir, bahkan penjual makanan gerobak tidak luput dari penyisiran petugas. Membandelnya PKL yang berseliweran di kawasan Monas meski telah ditindak tegas ternyata tidak luput dari adanya kesempatan. Mereka disebut-sebut dengan sengaja merusak pagar pembatas Monas. Kita lihat pada hari ini pedagang mungkin sudah lebih berkurang dibandingkan dengan kemarin karena kita melakukan penghalauan pada hari kemarin dan sekarang ini kita lakukan lagi penghalauan kepada para pedagang agar segera meninggalkan juga kawasan Taman Monas ini. Tapi seperti yang kita lihat di belakang ini juga ada tembok, ada pagar yang dijebol oleh para pedagang sehingga sangat sulit bagi kita untuk mengantisipasi pedagang ini supaya masuk lagi ke dalam Monas gitu loh. Terus selain pagar ini harus diperbaiki. Kalau pagar ini tidak diperbaiki, artinya ini sebagai jalan akses masuk daripada para pedagang ini ke kawasan Monas. Setelah kita halau pedagang keluar, kita akan tutup sementara dengan mobil kita dulu. Setelah itu baru kita koordinasi dengan UPT Monas agar segera dilakukan perbaikan terhadap pagar yang sudah dijebol oleh para pedagang ini. Perilaku para pedagang-pedagang kaki lima ini tak pelak membuat pelaksana tugas Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, geram. Ia pun terus memerangi para pedagang kaki lima yang dianggapnya merupakan pedagang ilegal. Tidak hanya itu, Ahok juga berencana membekali petugas Satuan Polisi Pamong Praja dengan senjata api, mengingat adanya aparat yang sengaja melindungi atau membekengi para pedagang kaki lima. Jadi Satpol PP tiap kali melakukan tindakan di Monas pasti dipanggil polisi, di BAP sebagai pengeroyokan. Itu kan konyol. Padahal waktu orang kita bocor kepala nggak pernah ada BAP. Nah alasannya apa? Ada oknum TNI mengancam kepolisian misalnya, saya nggak tahu. Pulang-pulang sama Monas. Karena sekarang saya bilang sama Satpol PP, kita senjata dengan senjata tajam aja udah, siapkan pistol tajam aja udah. Kalau ada oknum terlibat, itu juga senjata kalau Satpol PP kita dengan baik. Supaya jelas, biar baku tembak aja Monas, supaya jelas siapa yang ditembak, siapa yang menembak nanti gitu. Rupanya rencana sang Wakil Gubernur untuk membekali Satuan Polisi Pamong Praja dengan senjata api mendapat tanggapan beragam dari warga Jakarta. Masih bisa dipertimbangkan lah, mungkin mana tahu ada perlawanan, tapi kalau senjata api sih kurang setuju. Kalau senjata api itu cenderung kan bisa mematikan kalau senjata api. Walaupun isinya mungkin peluru karet, cuman kan kita tidak tahu beneran isinya peluru karet atau enggak gitu. Kalau untuk hari libur sepertinya sih masih normal, wajar-wajar aja sih. Nggak masalah? Nggak masalah kalau hari libur. Income ya, pajak kan,
pajak dari retribusi, bisa dari situ. Jadi income dari daerah juga. Kalau pas hari libur, saya Sabtu Minggu itu, jadi kayak ada festival jajanan di Monas. Kalau untuk pembersihan PKL itu ya sangat bagus, sangat setuju sekali. Tapi dengan cara-cara yang baik. Maksudnya cara yang manusiawi lah. Dipersenjatai dengan ya, senjata pentungan, senjata api, dengan peluru karet itu, seperti itu. Ya selama itu masih ada batas kemanusiaannya kan ya nggak masalah. Ya kalau dia yang membandel kan ya sudah kita peringatkan, itu kan gitu. Biasa dilakukan peningkatan dari pemerintah. Berarti wajar banget. Ya wajar aja kalau orang bandel ya kita tertibkan ya. Kehadiran PKL di area Monas dibutuhkan pengunjung situs sejarah Jakarta tersebut untuk melepas lelah dengan berbelanja souvenir atau hanya sekedar menghilangkan haus serta lapar. Namun di sisi lain, PKL yang meramaikan Monas seperti jamur di musim hujan, mereka memberi andil akan suasana Monas yang jauh dari kata bersih dan indah. Lantas, langkah ideal seperti apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah daerah DKI Jakarta? Di ruang-ruang publik tidak boleh ada kegiatan komersial, termasuk dalam hal ini adalah kegiatan PKL, entah itu berada di trotoar ataupun juga di taman-taman kota.